Shalom Sobat PMK. Sebelum mulai PMK sharing kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan memulai PMK sharing. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam tangan kami Bapa, biarlah Roh bekerja atas kami. Kami percaya melalui PMK sharing ini semakin banyak orang yang terberkati dan semakin banyak orang yang mau melayani dan mengikuti Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur atas rencana-Mu yang terindah dan terbaik bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Atas rencana-Mu yang terindah dan terbaik bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami yang seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami yang seisi rumah bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus.
Shalom Sobat PMK. Selamat datang kembali di PMK Sharing bersama aku Thea. Dan aku Daryl, senang banget bisa berkumpul lagi dengan teman-teman di tempat yang penuh berkat ini. Iya nih, pasti pada kangen kan sama PMK Sharing. Iya Rel, kalau nggak salah PMK Sharing terakhir itu tahun lalu gak sih? Bener banget Teh, dan kebetulan PMK Sharing kita kali ini adalah PMK Sharing pertama di tahun 2024. Nah iya bener banget. Nah di PMK Sharing kali ini kita tuh bakal bahas satu topik yang sangat menarik yang sering banget kita lakuin gitu sebagai mahasiswa Kristen. Tapi kadang kita tuh sering lupa makna sebenarnya dari topik yang akan kita bahas ini, Ral. Wah, apa tuh Teh? Kayaknya menarik banget nih topiknya. Oke, nah kali ini kita bakal ngebahas satu topik yaitu bersekutu, teman-teman. Tapi di sini kita nggak bakal membahas tentang persekutuan ini tuh berdua doang, karena di sini kita udah kedatangan dua tamu yang asik-asik nih dan seru-seru dari PMK ITS. Siapa tuh? Oke, di sini kita udah bersama dengan Mas Nanta dan juga Jemima. Halo Mas Nanta, halo Jemima. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, mungkin boleh kenalan dulu dari kalian. Boleh nyebutin nama, terus nama departemen, angkatan, dan juga asal kota kalian. Mungkin dari Mas Nanta deh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ananta Alvinasibuyan. Aku bisa panggil Ananta. Aku dari Departemen Teknik Elektro, angkatan 2021. Asal aku dari Sintang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke, dari Jemima. Nama aku Jemima Renata Immanuela Bolung dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023, asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Oke, Madiun. Gimana nih perkuliahannya sejauh ini? Kalau Mas Nanta kayaknya sudah semester 6 dan juga Jemima udah semester 2. Udah merasakan apa aja dan boleh dong diceritain pengalaman kuliahnya selama 1 semester ini. Mungkin dari Mas Nanta dulu. Oke, kalau aku mungkin kan udah semester 6 nih. Nah, udah banyak lah ngelakuin proyek-proyek dan ya pada semester ini aku ada proyek besar itu dari matkul namanya Capstone. Situ kami disuruh buat sebuah lengan robot. Nah, dan ya kalau di luar dari perkuliahan juga aku baru saja puji Tuhan menyelesaikan sebuah pengabdian masyarakat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dan itu ya sangat memberkatiku lah. Keren banget. Kalau buat Jemima gimana nih? Puji Tuhan, kuliah selama ini lancar banget. Penyertaan Tuhan sempurna selama 1 tahun. Dan selama kuliah ngapain aja? Yang pasti belajar. Ya, Yang pasti, itu pasti. Dan ya belajar TPB, mata kuliah dasar aja sih. Sama ada beberapa praktikum dari departemen. Itu aja. Oke. Nah, kebetulan juga dua tamu kita ini juga bagian dari kepengurusan PMK nih, teman-teman. Nah, boleh dong disebutin kalian asal divisinya di PMK tuh dari mana sih sebagai pengurus? Mungkin dari Mas Nanta. Oke, aku dari divisi yang mungkin teman-teman semua sudah kenal, yang baru saja kemarin melaksanakan event yang besar dari divisi Natal dan Paskah. Natal dan Paskah, dan aku di Natal dan Paskah itu di si steering committee untuk mengenaungin si acara. Keren banget. SC acara Iya, ya. si acara. Oke, dari Jemima. Sama kayak Bang Nanta, aku dari divisi yang keren banget, divisi Natal dan Paskah, tapi isinya doa dan pemerhati. Doper ya. Yes. Sama kayak kamu dong dari kemarin. Iya, aku tahun lalu juga doper napas PMK ITS. Nah, oke, mungkin boleh dong diceritain dikit tentang pengalaman kalian selama di divisi masing-masing di divisi napas ya di PMK. Apa sih yang pertama kali tuh bikin kalian tertarik gitu buat gabung jadi pengurus PMK, apalagi di divisi kalian masing-masing? Mungkin dari Jemima nih. Jadi di Napas ngapain aja? Kayak namanya, kita ngurusin Natal dan Paskah. Ya. Secara khusus di si aku, kita berdoa, memperhatikan orang. Kayak namanya lagi. Dan tanggung jawabnya itu sih, kita ngurusin konsumsi selama acara juga. Lalu alasan kenapa aku mau bergabung, karena waktu itu aku benar-benar butuh komunitas Kristen sih. Posisinya aku sebagai perantau yang waktu itu belum punya gereja tetap. Alasanku masuk PMK ya supaya aku bisa dapat komunitas Kristen.
Oke, mungkin dari Mas Nanta. Oke, kalau aku alasan aku daftar PMK ini hampir sama seperti Jemima. Ya, kita membutuhkan komunitas, membutuhkan keluarga, membutuhkan tempat untuk kita bertumbuh. Nah, aku dulu kalau boleh cerita nih, aku dulu sebenarnya nyoba-nyoba doang. Ya, Sama banget. ya, Sama sih. nyoba untuk daftar volunteer di divisi Napas juga PKBK. Itu untuk pas tahun 2022. Dan ya puji Tuhan, rupanya aku diterima di si acara. Nah, kalau yang sudah aku lakukan itu, ya kalau di si acara, dia ya seperti namanya, acara itu kami mengurusin terkait acara, mengurusin konsepnya, mengurusin latihan-latihannya, dan juga ya sebagai LO pada saat di hari H. Dan puji Tuhan, ya aku berawal dari staff dan sampai sekarang sudah menjadi steering committee untuk si acara itu. Wih, Yes, keren keren. banget nih pengalaman dari Mas Nanta dan juga Jemima. Kebetulan juga Mas Nanta menurut aku keren banget karena dari aku sendiri tuh banyak sekali teman-teman juga yang dulu pengen masuk divisi acara namun belum beruntung. Susah ya masuk Iya, divisi susah. acara ini ya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih alasan gabungnya juga mirip-mirip karena kami juga sama-sama perantau dan ingin mencari keluarga pertama kita dan kemudian menemukan teman-teman seiman di PMK ini. Kalau kamu gimana Teh alasan ingin masuknya? Sama sih, karena aku juga perantau ya, jadi masuk PMK ITS itu apalagi waktu masih maba daftar napas itu kayak benar-benar menemukan keluarga baru sih. Terlebih kayak mereka tuh seiman sama kita, jadi punya latar belakang yang sama, punya banyaklah kesamaan kita sama teman-teman di PMK ITS. Nah, seru banget ya dengan dengar cerita pengalaman tentang pertama kali bergabung dengan PMK. Nah, selanjutnya aku pengen tanya kepada Mas Nanta dan juga Jemima, kalau berbicara soal kebersamaan ataupun fellowship di PMK, bagaimana sih kalian ngerasainnya? Dan juga ada nggak ya momen-momen spesial di mana kalian ngerasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga di PMK? Seperti kalian misalnya sangat diterima di kalangan PMK. Mungkin bisa dimulai dari Mas Nanta dulu. Kalau dari aku ya aku merasakan banget sih kebersamaan di PMK ini. Aku sudah merasakannya ya mungkin dari sejak aku semester 2. Karena semester 1 kan aku dari angkatan 21 itu Online. masih online ya. Iya. Aku merasakan semester 2 itu aku pertama kali mengikuti persekutuan Jumat itu aku sendirian. Cuman aku merasakan sambutan hangat dari teman-teman persekutuan juga teman-teman DOPE. Mereka dengan hangat menyambutku meskipun mereka tidak mengenal aku. Dan di sana aku juga melihat bahwa kebersamaan di PMK itu ada. Kebersamaan PMK itu saling supportnya juga ada. Nah, di situ ya aku merasakan bahwa ini adalah rumah. Makanya juga aku pengen untuk ikut berpartisipasi di PMK, aku juga ingin ikut melayanin, aku juga ingin bergabung bersama di PMK. Kalau untuk Jemima gimana nih? Aku setuju banget sama yang dibilang Nanta. PMK itu homey banget. Ya. Pasti kerasa, ada rasa kebersamaannya tuh kerasa banget. Dan semua momennya sih sebenarnya spesial semua. Asik-asik semua. Asik semua, kebersamaan semua deh pokoknya. Tapi sama sih mirip. Jadi momen yang paling berkesan buat aku soal kebersamaan yang ada di PMK itu ketika aku dan teman-teman saling mengajak satu sama lain untuk bersama-sama mengikuti kegiatan PMK, bergabung di PMK. Jadi nggak akan merasa sendirian sih kalau di PMK. Bener ya Bang? Ya, Bener banget. setuju banget. Nah, buat teman-teman yang teman-temannya mungkin belum diajak PJ ataupun PD Fakultas dari jurusan, boleh ya diajak nextnya. Biar kita tuh sama-sama sebagai keluarga itu bisa bersekutu, nggak cuma sendiri-sendiri aja ya. Bener banget. Oke, nah pasti masih banyak ya pengalaman seru kalian selama bergabung di PMK ITS ini. Nah, aku mau nanya dong, kira-kira gimana sih PMK itu bisa membantu kalian dalam membangun hubungan kalian dengan mahasiswa Kristen lainnya gitu? Kayak misalnya ada nggak sih kegiatan atau program dari PMK ITS tuh yang paling berkesan buat kalian dalam hal kalian membangun hubungan gitu dengan teman-teman lain di PMK ITS? PMK itu punya banyak banget program, banyak banget kegiatan yang bisa kita ikutin. Dan itu nggak cuma membangun iman kepercayaan kita,
tapi juga mengajak kita masuk ke dalam keluarganya PMK. Kayak yang dibilang salah satunya PJ, kita bakal diajak merasakan kehangatan yang ada di situ. Kalau untuk kegiatan atau program yang paling berkesan buat aku, kakak, keluarga kecil, kelompok kecil, keluarga kecil. Tapi kelompok kecil itu keluarga pertama aku. Benar banget. Saat aku masuk kuliah, jadi lebih dari berkesan, peran mereka itu lebih banyak membantu aku ke arah pertumbuhan rohani. Jadi kalau nggak ada kakak, mungkin aku nggak akan secinta ini sama PMK sih. Keren. Kalau dari aku ya berarti ya. Iya. Kalau dari aku ya sedikit berbeda dari Jenima. Karena ya seperti aku bilang tadi, semester 1 yang dimana seharusnya itu kan kakak pertama kali, dan situ sedang aktif-aktifnya kakak. Nah, aku merasakan kakak itu secara online. Oke. Ya, karena masa COVID, dulu aku itu kelompok kecil bersama Mas Yosua, itu dari Teknik Ektor 2019 sudah lulus. Dan ya kami hanya nge-zoom, bahas bab 1. Ya belum terlalu terasa dari segi kekeluargaannya. Tapi dari segi rohaninya sudah terasa, tapi ya kehangatan keluarga itu belum. Nah, aku baru merasakannya itu ketika aku sudah menjadi staff. Aku yang paling berkesan sama aku tuh waktu pas di Natal 2022. Jadi dimana di situ aku sudah menjadi staff di Natal 2022 itu, aku di sana melihat, aku sempat take a moment, aku ngelihat sekelilingku, di mana aku melihat banyak orang-orang di sana yang saling bertegur sapa, orang-orang yang saling mengucapkan selamat Natal, orang-orang yang saling berbicara lah. Di sana aku merasakan banget kehangatan, aku merasakan banget kekeluargaan, aku merasakan banget bahwa inilah keluarga, inilah cinta, inilah yang harus kita lakukan seharusnya. Karena kita ini adalah satu keluarga dalam Kristus, jadi ya sudah seharusnya kita seperti ini. Karena kita semua adalah murid Tuhan, kita semua adalah tubuh Tuhan, kita semua adalah domba-domba Tuhan. Setuju banget nih buat jawaban dari Mas Nanta dan juga Jemima. Nah, jawaban dari Mas Nanta juga sangat merefleksikan kenapa aku sangat tertarik buat bergabung dengan Napas tahun lalu. Karena acara Natal tahun 2022 itu menurut aku sangat asik dan juga keren banget sih. Bener. Dan juga dari jawaban Jemima, aku juga sangat relate karena kelompok kecil aku itu juga sangat aktif, dan juga aku merasakan pertumbuhan rohani yang juga sangat mendalam. Karena kan kami dari sama-sama merantau dan mendapatkan teman-teman seiman yang juga seumuran, dan saya merasakan sangat bertumbuh dalam keluarga Kristus. Nah, selain kegiatan pastinya ada juga dong nilai-nilai kekristenan yang diterapkan dalam persekutuan di PMK. Buat kalian, apa sih arti kekeluargaan di PMK itu? Dan aku mau nanya deh, gimana sih caranya kalian bisa saling support satu sama lain dan juga saling menguatkan satu sama lain dalam persekutuan di PMK ini? Mungkin bisa dimulai dari Jemima dulu. Soal keluarga, ada satu firman yang masih bekas banget di aku soal keluarga. Keluarga itu organisasi pertama yang dibentuk sama Tuhan. Selain kita berpasangan, kita juga dibangun di dalam keluarga, dan perannya penting banget. Nah, kalau aku pribadi semenjak masuk kuliah, nggak ada keluarga lain yang bisa menerima aku selain PMK. Dalam artian, fasilitas yang diberikan PMK ini kan yang pertama nge-reach kita sebagai mahasiswa baru. Jadi kalau bicara soal kekeluargaan, ya dapatnya di PMK gitu. Lalu untuk gimana bisa saling mendorong, saling support satu sama lain, lebih daripada kewajiban kita untuk mendorong satu sama lain, tapi aku juga mau highlight kalau ini kembali juga kepada keinginan kita diri sendiri. Apakah kita mau bersekutu sama-sama di dalam PMK itu? Dan mungkin wadahnya nggak cuma PMK, ada banyak. Tapi dalam konteks ini sebagai mahasiswa baru Kristen, PMK adalah satu keluarga buat aku dan buat teman-teman mahasiswa baru. Kalau dari Mas Nanta gimana nih? Ya, aku setuju sih sama Jemima. Cuman kalau dalam konsep aku tuh PMK itu sebagai wadah. Yang
wadah di mana PMK itu menampung kita. Ibarat kita nih dari banyak-banyak orang tuh kita ditampung di PMK, dan di sana kita merupakan satu keluarga yang besar. Nah, kekeluargaan di sini yang dimaksud itu adalah di mana kita seperti yang tadi bilang saling support, kita saling menguatkan dan saling memberikan kehangatan seperti layaknya keluarga. Nah, kita kan sini kan mayoritas adalah perantau. Baik dari luar pulau ataupun dari Pulau Jawa. Nah, contoh seperti aku dari luar pulau, aku untuk pulang itu ya bisa dibilang cukup jauh dan cukup memakan biaya. Nah, jadi ya tidak terlalu sering untuk pulang. Jadi aku membutuhkan keluarga yang dekat. Nah, kan tidak semua dari kita memiliki keluarga, baik keluarga jauh maupun keluarga dekat yang ada di Surabaya ini. Nah, jadi disitulah menurutku peran PMK. PMK ini memberikan kita wadah untuk membangun keluarga-keluarga. Nah, bisa jadi keluarga dari kelompok kecil, bisa jadi keluarga dari divisi, keluarga dari fakultas, keluarga dari departemen. Itu semua tergantung ke kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya dari cara kita untuk saling support, kita saling menguatkan itu ya menurutku ya bisa aja. Seperti pada saat aku dulu ada temanku yang mengalami sebuah musibah. Nah, di situ kami saling support, kami langsung untuk ketika dia memberitahu kalau dia tuh sedang kecelakaan. Oh, aku kecelakaan rek katanya. Nah, itu kami langsung menuju lokasi. Itu kami tanpa ada basa-basi apa segala, kami langsung ke sana dan kami ngecek keadaan dia. Dan situ dia lumayan terluka parah dan itu langsung kami bawa ke rumah sakit. Jadi ya mungkin kita tidak sadar, tapi di situ dia, kawanku ini merasakan bahwa dia tuh diperhatikan, dia tuh memiliki keluarga yang dekat di Surabaya ini. Nah, jadi itulah menurutku peran dari PMK itu dinilai kekeluargaan. Setuju banget. Ya, setuju banget. Kayak PMK ITS ini menjadi apa ya, tempat pertama kita kalau kita ngalamin sesuatu seperti yang diceritakan Mas Nanda tadi. Kayak ada apa-apa tuh pasti larinya ke PMK. Kita ada masalah, kita pasti curhat ke PMK. Apalagi kalau misalnya kayak saya di PJ, kita kan ada biasanya itu kertas-kertasnya domain. Kita ada masalah, ya kita tulis di situ, kita pasti didoakan sama PMK. Jadi kayak benar-benar PMK ini tempat menampung kita semua itu apa ya? Karena kita berasal dari latar belakang yang sama gitu. Jadi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat homey ya PMK ini. Nah, bener banget. Nah, oke, kalau ngomongin soal kekristenan, karena kita di PMK kan sama-sama semuanya Kristen ya. Pasti. Oke, ngomongin soal kekristenan, ada nggak sih ayat Alkitab gitu dari Mas Nanta dan juga Jemima yang menjadi ayat Alkitab pegangan atau ayat Alkitab favorit gitu selama di PMK ITS dalam membangun hubungan dengan teman-teman lain mahasiswa Kristen yang lainnya gitu di perkuliahan ini? Mungkin dari Jemima dulu. Kalau dalam kaitannya dengan membangun persekutuan di PMK, ada satu ayat yang menambah, yang jadi pedoman aku untuk membangun relationship, membangun kekeluargaan di PMK. Ayatnya terkenal banget, Ibrani 10 ayat 25. Ada yang tahu nggak? Oke. Ibrani 10 ayat 25 itu bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mau elaborate sedikit sih soal salah satu bagian di ayat ini yang bunyinya seperti yang dibiasakan beberapa orang itu. Tendensi orang-orang di sekitar kita itu yang bukan dari Tuhan, dalam artian bukan orang percaya, adalah menarik kita jauh daripada Tuhan. Itu yang aku rasakan selama ini. Kalau kita membiarkan diri dengan sengaja menjauhkan daripada persekutuan itu, pasti kita bakal ditarik jauh ke dalam duniawi, hal-hal duniawi, dan itu makanya kenapa ayat ini jadi ayat yang penting banget buat aku, mengingatkan aku betapa pentingnya harus banget dengan sengaja masuk ke dalam persekutuan gitu sih. Keren banget.
Kalau dari Mas Nanta nih, apa nih ayat Alkitab pegangan? Nah, tadi kan Jemima kan terkait persekutuan. Kalau aku mungkin terkait hubungan kita antar satu sama lain. Itu diambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 yang berbunyi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Nah, itu adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk kita agar kita itu saling mengasihi sesama kita. Nah, itu dia sama saya seperti di Matius 22, ya di mana itu memberitahukan terkait hukum kasih. Ya, hukum kasih yang pertama dan utama itu kan adalah kasih kepada Tuhan. Yang kita harus mengasihi Tuhan dalam segenap hati kita, segenap akal budi kita, dari segenap jiwa kita. Nah, dan juga setelah kalau kalian baca lagi, selanjutnya itu ada hukum yang selanjutnya dan sama dengan itu adalah hukum untuk saling mengasihi sesama kita manusia. Nah, jadi di situ jadi pegangan aku untuk berhubungan ke teman-teman semua, khususnya teman-teman PMK, itu agar aku bisa saling mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi aku. Jadinya ya untuk meresponin itu aku harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamaku. Oke, benar banget ya, kayak persekutuan itu gak bisa dipisahkan dari yang namanya kasih. Iya, sangat penting. Dan juga yang seperti dikatakan Jemima tadi, kayak sekalinya kita terlepas dari yang namanya persekutuan itu kadang kayak keterusan gitu gak sih? Iya. Misalnya hari Minggu ini kita nggak gereja, biasanya seterusnya tuh kayak gak usah deh gitu. Jadi kayak kita harus seperti yang dikatakan Jemima tadi, dengan sengaja gitu untuk memasukkan diri ke dalam yang namanya persekutuan. Keren banget ayat-ayat Alkitab yang telah disebutkan Mas Nanta dan juga Jemima. Nah, aku juga pengen ngomongin nih soal harapan kalian untuk PMK ke depannya dan bagaimana caranya agar kita sebagai mahasiswa Kristen di ITS ini dapat saling mempererat ikatan persekutuan kita, terutama sebagai mahasiswa-mahasiswa yang ada di PMK ITS ini. Mungkin bisa dimulai dari Jemima dulu. Harapannya semoga kedepannya PMK bisa makin merangkul semua mahasiswa Kristen yang ada di ITS. Amin. Jangan ada yang ketinggalan. Dan jangan lupa ya, tapi mau ngingetin juga, jangan lupa ikut persekutuan. Iya. Sholat Jumat persekutuan, fakultas juga di jurusan masing-masing juga ada. Semoga makin aktif, makin bisa jadi rumah. Mungkin dari Mas Nanta. Kalau dari aku setuju sama Jemima. Jadi harapanku untuk PMK ini yaitu PMK kan ini kan sekarang kita kan sudah mulai aktif ya PD-PD kita, Iya. PD-PD fakultas kita ataupun PD jurusan kita. Nah, aku berharap PMK itu dapat lebih reach out lagi PD-PD itu agar PD-PD itu bisa nge-reach teman-teman kita yang mungkin saat ini belum belum bergabung, belum ya terketuk pintu hatinya atau mungkin masih malas, masih malas untuk ikut persekutuan. Nah, jadi harapanku ya lebih nge-reach out lagi teman-teman kita yang saat ini belum terpanggil. Itu harapanku untuk ke PMK selanjutnya. Bener banget. Mungkin teman-teman yang belum aktif di persekutuan doa masing-masing dan juga jarang banget ikut persekutuan Jumat, boleh dicoba gabung aja teman-teman. Pasti sangat merasakan berkat yang sangat mendalam. Benar banget, karena PMK ITS tuh menerima kalian Semua semua orang. kok dengan sangat terbuka gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat Mas Nanta dan juga Jemima untuk sharingnya yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat memberkati. Kita semua jadi termotivasi dan juga semakin terberkati ya untuk terus bersekutu, untuk terus membangun hubungan dengan teman-teman lain di PMK ITS dan saling bertumbuh dalam iman. Bener banget ya, kita juga diingetin lagi bahwa persekutu itu adalah panggilan dari Tuhan dan kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Serta kita juga harus terus berupaya untuk membangun hubungan yang baik, kemudian saling mendukung satu sama lain, dan juga bertemu bareng dalam keimanan sebagai satu keluarga, terutama kita sebagai mahasiswa Kristen di ITS yang diwadahi oleh PMK. Bener banget, dan ya semoga sama seperti yang diucapkan tadi ya, semoga PMK ini bisa terus menjadi tempat kita di mana kita bisa saling mengasihi, saling menguatkan, saling memberikan semangat satu sama lain, dan
saling memberikan kasih lah untuk terus bersekutu bersama menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Keren banget ya. Nah, sebelum kita menutup sesi PMK sharing kali ini, aku juga ingin merenungkan kembali ayat-ayat Alkitab yang udah diucapkan oleh Mas Nata dan juga oleh Jemima. Yang pertama dari Jemima tadi ada Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kemudian ada juga ayat dari Mas Nanta, yaitu Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke. Kita tutup ya PMK sharing kita pada saat ini dalam doa. Aku akan bimbing doa pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Bapa dari awal hingga berakhirnya PMK sharing hari ini. Bapa, kami telah melakukan PMK sharing Tuhan, kami telah membagikan pengalaman kami telah membagikan kesaksian kami tentang betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, tentang betapa berharganya PMK ITS ini buat kami Tuhan, betapa persekutuan itu penting untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahwa bersekutu itu, tanpa bersekutu kami tidak akan mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami bersyukur Tuhan untuk sharing pada hari ini Tuhan, sangat terberkati Tuhan dengan segala yang kami telah diskusikan, kami telah sharingkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua di sini, baik Mas Nanta, baik Jemima, Thea dan juga Daryl. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, kehidupan perkuliahan, kehidupan organisasi kami di PMK ITS maupun di organisasi-organisasi lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa di surga, sertai kami Bapa sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Jemima dan juga buat Mas Nanta udah meluangkan waktunya di PMK sharing kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dari PMK sharing kali ini. Aku Daryl. Dan aku Thea. Sampai jumpa di PMK sharing selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah. Dah.